wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan juga kesehatan sehingga pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim di acara pengajian Tarhib Ramadan dalam rangka menyambut Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah Kiai Sunan Mishan telah berkenan untuk hadir sebagai pemateri pada malam hari ini. Salawat dan salam marilah kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, jamaah ranting istimewa Muhammadiyah Sudirman, mohon izin kami sampaikan susunan acara pengajian kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian disambung dengan sambutan oleh Ketua Ranting Istimewa Muhammadiyah Jenderal Sudirman, yaitu Bapak Agus Jamil, dan kemudian masuk kepada acara inti pengajian Tarhib Ramadan oleh Kiai Haji Muhammad Sunan Mishan LC. Baiklah, untuk memulai acara kita pada malam hari ini dan menambahkan keberkahan majelis kita, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara kami, Koh Nugroho Laison, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir Gon. Suaranya Malah tidak mati kedengaran. nih. Dia mute sendiri nih. Ya, oke. Mute tadi kok. Diulang kok. Coba lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin
iddatum min ayyamin ukhor. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, yaitu memberi lebih, maka lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh saudara Kohnukon tadi, kita senantiasa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langkah kita dalam beribadah selalu dimudahkan, khususnya menyambut bulan suci Ramadan kali ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Ranting Istimewa Muhammadiyah Jenderal Sudirman kepada Bapak Insinyur Agus Jamil MSc. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kiai Sunaan yang mulia, yang pada malam hari ini akan menjadi narasumber kita memberikan ceramah mengenai bulan Ramadan.
Terima kasih juga pada Pak Widya Nahar selaku MC dan juga Mas Nugon. Pada rekan-rekan sekalian, baik anggota dari Prim Sudirman maupun jamaah yang baru bergabung di Prim Sudirman, pengajian Prim Sudirman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapat kesempatan untuk tarhib Ramadan, mengaji, mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan yang insya Allah akan kita mulai pada tanggal 23 pada hari Kamis nanti, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Sun'an pada malam hari ini akan memberikan bekal yang lebih siap lagi buat kita, sehingga tujuan dari kita berpuasa itu untuk mencapai takwa. Mengucapkan terima kasih pada Pak Kiai Sun'an yang sudah bersedia untuk memberikan ilmunya, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ini ada kekurangan dan maaf terlambat tadi untuk memulainya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bergabung di acara ini, dan mudah-mudahan semua mendapat manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua atas sambutannya yang disampaikan tadi. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pengajian tarhib Ramadan yang akan disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Kiai Haji Sun'an Miskan. Dan mohon izin sebelumnya saya bacakan riwayat hidup beliau. Mungkin juga ada rekan-rekan yang belum mengetahui, tapi sebenarnya kalau warga Muhammadiyah Jakarta tentu sudah kenal baik dengan nama beliau ya. Mohon izin Kiai, saya bacakan ya. Jadi beliau nama Haji Muhammad HM Sun, M-nya Muhammad ya Kiai ya. Haji Muhammad Sun'an Miskan LC, dan beliau nomor NBM-nya 446282. Ini beliau kelahiran 1944. Alamat beliau ada di Kemayoran, Jakarta Pusat, dan sehari-hari saat ini beliau pekerjaannya ialah sebagai bendahara dan penanggung jawab urusan yatim, imam dan dai juga, dan mengelola taklim pada Jamiah Ihya Turos Islami Kuwait, Komite Asia Tenggara, Kantor Indonesia. Beliau memiliki 4 orang putra, telah selesai pendidikan tingginya semua, dan 7 orang cucu, alhamdulillah. Nah, pendidikan formal beliau itu Licence of Theology ya, dari Al-Azhar. Jadi ternyata beliau termasuk Azhari juga. Tahunnya 1977. Ini mungkin sebagian besar jamaah juga ada yang belum lahir ini ya. Dan beliau sebetulnya juga kandidat Master of Art, jadi sudah menyelesaikan perkuliahan, namun sayang tidak sempat menyelesaikan tugas akhirnya ya Kiai ya, karena satu dan lain hal. Dan beliau juga sebelumnya memang alumni dari sempat bersekolah di Madrasah Diniyah Muhammadiyah juga. Dan ada banyak sekali pendidikan beliau. Beliau termasuk juga dulu sempat mengenyam pendidikan di SR ya, kalau kelahiran 1944, dan sempat juga mengenyam pendidikan Hakim Islam Negeri Yogyakarta PHIN tahun 1965. Dan beliau juga sebagai pendidik ini ya, kalau kita baca riwayatnya cukup panjang, sejak tahun 1974. Jadi ini kurang lebih setahun setelah saya lahir sebenarnya. Dan saya sekarang sebenarnya 50 tahun ya, jadi bisa dibayangkan jamaah sekalian, beliau sudah cukup lama sebagai pendidik, dimulai sebagai guru agama di
perguruan Muhammadiyah satu Kapasan Surabaya ya tahun 1974, juga pernah sebagai asisten dosen, kemudian pegawai haji pada KBRI dan seterusnya. Pengalaman organisasi di waktu berkuliah di Mesir dan juga di Indonesia cukup panjang ya, di Majelis Ulama, di PAN, dan juga beliau termasuk keluarga Bulan Bintang, dan tentu saja yang utama beliau adalah kader Muhammadiyah, jadi keluarga Muhammadiyah yang sempat di Jawa Timur juga, dan kemudian waktu di Jakarta itu sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah periode 2000 sampai 2005, dan kemudian ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah 2005 dan 2010, serta juga ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah periode 2015 dan 2022 sampai 2022. Jadi 2 periode ya sebagai ketua PWM. Dan kemarin alhamdulillah beliau telah menyerahkan tongkat estafet ke penerusnya, Bapak Abu Bakar ya kalau saya nggak salah. Dan beliau selain itu juga pada tahun 2006 sampai 2015 sebagai anggota pimpinan Majelis Ulama DKI Jakarta. Last but not least, beliau juga beberapa kali mendapatkan kesempatan kunjungan ke luar negeri, ke Mesir, Saudi, Kuwait, Beijing, dan seterusnya, cukup panjang yang itu menambah pengalaman hidup beliau sebagai aktivis. Tidak berpanjang kata, kepada Kiai Sunan Miskan. Oh ya, mohon maaf, satu lagi saya tambahkan, dan pada masa kepemimpinan beliau lahir juga ranting istimewa Muhammadiyah Sudirman ini. Jadi kami sangat berterima kasih, juga berbangga hati ya, karena ranting komunitas seperti ranting Sudirman itu kan salah satu inisiatif. Mungkin tadi Pak Ketua Ranting belum sempat bercerita sedikit ke jamaah sekalian mengenai ranting ini. Silakan. Ya. Maaf. Nanti bisa di ini ya. Baik, kami persilakan Kiai Sunan untuk menyampaikan materinya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa qawluhu sumu tasihhu. Para peserta pengajian Tarhib Ramadan yang berbahagia, pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya malam ini kita bisa berbagi ilmu. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya yang begitu panjang. Serta pengajian yang berbahagia, pengajian ini sifatnya adalah berbagi ilmu. Jadi tidak layak saya menggurui.
kalangan profesional dalam soal Ramadan ini. Karena sudah sekian lama kita kaji juga kita jalan. Untuk itu, untuk menjelaskan persoalan fikih Ramadan untuk kalangan profesional ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, cara menyambut datangnya Ramadan. Kemudian definisi siam Ramadan menurut takdir modern. Kemudian persiapan Ramadan supaya sehat jasmani dan rohani. Cara memperoleh piala Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Mudik pulang bersama. Jelang Lebaran itu budaya yang Islami. Kemudian pakaian yang terindah saat hari raya. Itu apa? Pertama, bergembira dengan mengucapkan selamat datang. Di antara ucapan selamat datang itu adalah marhaban wa ahlan ya Ramadan. Ini tekstual jadinya. Redaksinya saya peroleh dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Dahak bin Zahim dari sahabat Al-Jalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tentu dapat dibahasakan dengan bahasa kita sehari-hari dan di kekinian kita, misalnya welcome, selamat datang, sugeng rawuh, wilujeng tumpeng, salama engkah, ini Bugis nih, nawi arigi, ini bahasa Sorong, Irian, ya Ramadan, dan seterusnya. Alhamdulillah dengan sarana komunikasi modern saat ini berbasis internet, selamat datang ini bisa kita sampaikan ke sahabat-sahabat kita di pojok-pojok perkantoran, di Jalan Panglima Sudirman, Jalan Tamrin, Jalan Rasuna Said, bahkan ke seluruh. Kemudian perlu juga dalam menyambut Ramadan ini kajian tentang fikih Ramadan seperti yang sedang kita jalankan ini. Selamat untuk BCM Ranting Istimewa yang betul-betul sigap dalam menyambut Ramadan dengan ilmu, karena amal itu harus ilmiah dan ilmiah itu juga harus amalia. Begitu tema yang kita peroleh sebagai warga Muhammadiyah. Ilmu yang amalia, amal yang ilmiah. Juga menjelang Ramadan ini, kita diperintahkan untuk melihat hilal bulan baru dengan ilmu pengetahuan modern abad ruang angkasa ini. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau minta sahabat-sahabat untuk melihat bulan di akhir bulan Sya'ban itu dengan mata kepala. Dan kalau tidak terlihat, beliau meminta supaya bulan Sya'ban itu digenapkan 30 hari. Begitu kalau kita lihat di hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Beliau juga memerintahkan begitu itu karena beliau dan sahabatnya masih ummi. Ya, ummi itu bukan buta huruf ya. Cerdas orangnya tapi belum sempat mendapatkan belajar tulis menulis begitu. Beliau bersabda, yakni umat yang ummi, belum pandai membaca dan berhitung.
Begitu hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi sekali lagi kata-kata ummi itu tidak boleh diterjemahkan buta huruf. Ya, ummi itu orangnya cerdas, tapi apa yang masuk di telinga, apalagi Rasul, datangnya wahyu itu begitu rupa mantapnya di hati beliau seperti mendengar pengajian kita ini. Langsung tercerap di benak hati beliau. Tentu tidak bisa di ilmiah itu ya, gimana mau itu mukjizat. Cuma beliau tidak sempat diajari baca tulis aja gitu. Kalau ada yang sempat mengajari ya barangkali lebih dari kita ini. Jadi itu pengertian ummi. Bukan satu konotasi yang jelek. Nah, sementara itu kita umat Islam dan dunia maju pada umumnya hari-hari ini sudah menginjak daratan bulan, Gagarin, ya satelitnya sudah bisa turun di bintang Mars dan sekarang lagi menuju ke bulan. Maka wajar kita yang sudah punya ilmu tinggi ini menggunakan ilmu hisab, ilmu astronomi, ilmu ruang angkasa yang di dalam majelis tarjih metode itu disebut dengan hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki itu murni hisab. Tidak pakai imkanur ru'yah. Harus ikut neropong bulan baru apa di kampung saya sana di Paciran. Enggak. Kita cukup menggunakan hisab hakiki. Yaitu perhitungan ilmu hisab yang sebenarnya, di mana kalau memang hilal itu sudah wujud di atas ufuk berapapun tingginya, itu tandanya hilal sudah wujud. Menurut hisab hakiki wujudul hilal akhir Sa'ban besok itu jatuh pada hari Selasa Legi 21 Maret 2023. Dan tanggal 29 akhir bulan-bulan Komariah itu memang sudah ketentuan Allah. Ya, jadi Allah menentukan bahwa bulan itu atau bulan-bulan Komariah itu semua umurnya 29. Ya. Nah, cuma tinggal tadi itu posisi bulannya saja gitu. Yang kadang di atas, kadang sedikit di bawah. Nah, Umar Ibnul Khattab tidak menggunakan perhitungan matahari syamsiyah. Rupanya beliau bijak sekali. Karena dengan bulan Komariah ini orang apapun, sebodoh apapun orang itu bisa mendetek perjalanan bulan itu. Oh, ini sudah bulan baru. Oh, ini kok bulan betul-betul 15. Tanggal 15 itu nampak bulan bulat sekali itu di angkasa itu. Nanti tanggal 20 bulan Komariah itu, posisi bulan itu kata Aisyah pada waktu disuruh Nabi berangkat melempar jumrah sendiri, itu bulan kira-kira 10 derajat di atas ufuk. Sayyidina Aisyah itu bisa menceritakan pada waktu beliau disuruh untuk melempar jumrah berjalan dari Musdalifah supaya jangan keganggu para laki-laki, beliau duluan.
Nah, itu beliau melihat posisi bulan itu ada di 10 derajat. Begitu rupa betapa Sayyidina Umar itu sangat tepat memilih perhitungan tahun itu dengan bulan Komariah. Ijtima belum terjadi. Jadi artinya 21 Maret itu, Selasa Legi itu ijtima belum terjadi. Artinya bulan belum di atas ufuk. Nah, ijtima terjadi besoknya, Rebu Pahing, 30 Sa'ban 1440 Hijriah, 22 Maret 23 Masehi, tinggi bulan di Yogyakarta saat matahari terbenam itu 7 derajat. Jadi tinggi banget itu. Ya, biasanya 3 derajat itu sudah bisa dilihat. Tapi ini 7 derajat karena tadi itu digenapkan ke belakang 57 menit 17 detik. Seluruh Indonesia bulan di atas ufuk tatkala matahari terbenam. 1 Ramadan jadinya 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis PON 23 Maret 2023. Adapun 1 Syawal 44 jatuh hari Jumat Pahing 21 April 2023 karena pada hari Kamis Legi 29 Ramadan 1444 Hijriah 20 April 2023 itu terjadi ijtima jelang Syawal 1444 Hijriah dengan ketinggian bulan saat matahari terbenam di Yogyakarta ketinggiannya 1 derajat dan ada 50 detik ya. Jadi bagi yang menganut imkanur ru'yah, oh itu belum masuk bulan Syawal. Mereka mau itu masuk bulan Syawal, 1 Syawal kalau ketinggiannya 3 derajat. Dulunya maaf, pihak yang imkanur ru'yat ini harus melihat ini menetapkan 2 derajat, tapi sering enggak kelihatan dinaikkan ke atas 3 derajat. Katanya ikut Mabim, ya daerah lokasi Asia Tenggara. Turki bukan hanya 3 derajat, 7 derajat. Ya nggak mau ragu-ragu. Jadi justru imkanur ru'yat itulah yang membuat perpecahan di dalam dunia Islam soal menentukan kapan 1 Syawal. Tetapi dengan hisab hakiki wujudul hilal, 100 tahun yang akan datang gerhana matahari dan bulan itu sudah bisa ditetapkan. Jadi kalau sekarang ini menggunakan imkanur ru'yah harus melihat, kasihan itu kalender Indonesia. Katanya Lebaran 1 Syawal itu tanggal segini. Setelah dilihat, oh enggak kelihatan, mundur ke belakang. Jadi jadwal kalendernya berantakan jadinya. Tapi alhamdulillah berkat kebijakan Majelis Tarjih Muhammadiyah, kita alhamdulillah bisa terbimbing dengan baik. Jadi 1 Syawal 1440 Hijriah jatuh hari Jumat Pahing 21 April 2023 Masehi. Serta pengajian yang berbahagia. Nah, ini ciri orang Timur Tengah ini. Semuanya didefinisikan dulu. Ini masih zaman ilmu pengetahuan zaman alif dulu ya. Sekarang mungkin sudah nggak masuk ke dunia definisi muqaddimah, definisi uraian, penutup. Ya. Itu zaman saya masih sekolah dulu di Fakultas Ilmu Agama jurusan dakwah Universitas Muhammadiyah Surabaya. Serba definisi. Namun dengan definisi kita bisa melacak sesuatu itu dengan baik.
Menurut tafsir Al-Manar oleh Syekh Rashid Ridho, di Syekh Rashid Ridho ini adalah beliau ini Rashid Ridho ini dulunya pahamnya nggak kayak kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Beliau sangat fanatik mazhab. Ya. Beliau lahir di Libanon. Tetapi tatkala Syekh Muhammad Abduh di penjara di Libanon, diusir di sana, kenalan sama beliau, lalu baca tulisan-tulisannya, terutama majalah Al-Urwatul Wusqa, beliau sangat tertarik. Sampai beliau lalu berangkat ke Mesir menemui gurunya. Nah, begitu cerita Syekh Rashid Ridho ini, dan gurunya Syekh Muhammad Abduh 849 sampai 1905. Jadi beliau wafat, Muhammad Abduh itu 1905. Muhammadiyah belum berdiri. Tapi yang bertemu dengan Kiai Ahmad Dahlan itu Syekh Rashid Ridho-nya di Mekah waktu itu. Menurut tafsir Al-Manar jilid 2 atau juz 2 halaman 115, yang namanya puasa itu adalah mengendalikan diri untuk tidak makan dan minum. Hubungan suami istri sejak fajar sampai maghrib dengan penuh perhitungan. Maksudnya penuh perhitungan itu seperti kita ini. Berhitung, rupanya puasa itu banyak manfaatnya. Jadi ada harapan, hisab, ada hitung-hitungan. Insya Allah nanti kita dapat jadi orang sehat lah gitu. Itu namanya ihtisaban. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya. Tetapi beliau menambahkan bahwa bukan hanya menahan makan dan minum dan hubungan suami istri, tetapi mengkondisikan diri, ya, menyiapkan mental untuk jadi orang takwa dengan cara menyerahkan pengawasan kita ini kepada Allah. Tadi ada kata-kata beliau mendefinisikan kita ini dengan sadar hari-hari Ramadan itu minta diawasi Allah aja. Bukan teman kantor, bukan SCTV. Ya, tetapi betul-betul pasrah kepada ya Allah. Saya pasrah kepadamu, awasi saya. Kemudian dengan memimpin kehendak bebasnya. Ini definisinya guru kita Imaduddin dulu. Jadi memimpin, istilahnya, memimpin kehendak bebas kita, ya, dan mengendalikan gejolak nafsu kita agar kita memiliki mental yang kuat, mampu meninggalkan hal-hal yang membahayakan dan diharamkan. Jadi ada tambahan, tafsir-tafsir sebelumnya itu hanya sampai ke batas nahan diri, tidak makan minum, tidak melakukan hubungan badan suami istri, niat dengan penuh perhitungan, ikhlas karena Allah. Titik. Itu jadi mulai dari tafsirnya Imam Syafi'i, Hambali, Auza'i, sampai Jalalain,
Jadi itu berapa tahun tuh? Ribuan tahun. Jalalain itu Imam Jalaluddin Sayuti itu orang pengarang, ya tafsirnya itu sih sebetulnya belum tafsir, itu tata bahasa ya. Tata bahasa Arab. Jadi gimana kita belajar bahasa Arab, lebih baik baca tafsir Jalalain itu. Tobari itu yang panjang lebar ya tafsirannya, tapi ujung-ujungnya adalah menafsirkan puasa ya sampai ke niat dengan penuh perhitungan. Tapi Syekh Imam Abduh dan muridnya Said Ridho itu ditambah dengan mengkondisikan diri, menyiapkan mental untuk menjadi orang takwa, menyerahkan pengamasan kepada Allah, mengendalikan gejolak nafsu supaya tidak hilang pahala orang berpuasa. Seperti bohong, ngomong kotor, tidak marah-marah kalau ada yang mengajak berdebat atau bertengkar. Jadi bohong itu tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Ngomong kotor itu tidak membatalkan puasa, apalagi marah-marah tidak membatalkan puasa, tapi pahalanya habis. Ada sabda Nabi, berapa banyak orang puasa lapar, ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa, gitu kan, nggak dapat apa. Ya secara kewajiban sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya pahala tidak diperoleh. Nah, dari situ kita bisa melacak apa saja yang membatalkan puasa kita, yaitu makan minum, hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, kaum wanita yang datang bulan atau nifas, maka berbukalah dan ganti pada hari yang lain. Dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu an, dan mana kamu sedang sakit atau bepergian, maka bolehlah kamu mengqadha puasa kemudian menggantikannya pada hari lain yang berturut-turut atau berpisah-pisah. Hadis riwayat Daruqutni dari Ibnu Umar. Bila berpuasa itu terlalu berat karena tua, sakit lama yang tidak sembuh-sembuh, kronis, yang tak dapat diharapkan kesembuhannya, maka boleh berbuka dan berfidyah dengan memberi makan orang miskin setiap harinya 1 mud, setengah liter beras. Itu Al-Baqarah 183. Kalau dihitung-hitung 1 hari memberi makan fakir miskin itu, ini perhitungan lama. Kayaknya nggak cocok. Orang miskin itu 1 hari makan pagi sarapan itu 10.000. Siang walaupun miskin nggak mau 10.000, 15.000. Malam 15.000 juga. Jadi 40.000. Kalau setengah liter berat ini saya hari-harinya pergi ke pasar. 1 liter itu cuma sekitar 7.000. Jadi ini hitung-hitungan nggak tahu dari mana saya peroleh. Ini yang lama-lama nih. Jadi kalau dikurskan sekarang, ya supaya jangan kita itu ragu-ragu, tolonglah 1 hari yang ingin bayar fidyah itu untuk bundanya yang sudah wafat, ya tolonglah 40.000. Kalau bundanya 29 hari tidak puasa karena sakit menahun waktu itu, ya 29 kali 40.000, kira-kira berapa? Banyak juga. Ya, dengan itu ya jangan diserahkan cash sama orang-orang miskin, itu sebagian diupakan untuk yang produktif. Nah,
Pantangan orang berpuasa, ya tadi itu, tinggalkan perkataan dan perbuatan dusta, pandir, hadis riwayat jamaah dari Abu Hurairah, berkata kotor, berbuat gaduh, suka berbantah, jangan keras-keras berkumur atau menghisap air ke hidung. Hadis riwayat Khamsah dan disahihkan Tirmidzi dari Laqib bin Saburo. Jangan mencium istri kalau tidak kuat menahan nafsu. Itu hadis riwayat jamaah kecuali Imam Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tidak mengapa menggosok gigi. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Amir bin Rabi'ah. Jadi kalau tadi ada hadis urusan rumah tangga riwayat Aisyah, pegang teguh itu. Insya Allah sahih ya. Tapi kalau yang lain meriwayatkan urusan rumah tangga Nabi, wah itu pikir dulu itu, lihat dulu pelacak hadisnya. Tapi kalau begitu Aisyah ya bicara soal cium istri ini, ya insya Allah sahih. Tidak kemudian tidak mengapa mandi karena kepanasan. Hadis Ahmad dan Abu Dawud dari Abi Bakar bin Abdurrahman. Persiapan siam Ramadan supaya sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani. Di bulan Sya'ban, tolong tabunglah energi. Disimpan di lemak tubuh kita untuk nanti puasa diambil dikit-dikit di siang hari supaya jangan kaget gitu. Supaya jangan sampai terjadi sakit dan macam-macam. Untuk itu jangan seluruh bulan Sya'ban dipuasai karena sebagian besar saking salah memahami hadis atau karena kepingin ya mendekat ke Allah sedekat-dekatnya lalu berlebih-lebihan, ada yang seluruh bulan Sya'ban itu dipuasai. Dan memang ada hadisnya, yaitu kana yasumu Sya'bana kullah. Ada kata-kata seluruh Sya'ban. Itu dari Ummu Salamah. Tapi menurut Aisyah, saya itu melihat beliau tidak seluruh Sya'ban dipuasai. Gitu. Tapi sebagian besar. Nah, yang begini ini kelihatannya Aisyah yang harus kita pegang teguh untuk sebagai pendapat. Jadi tolong ya tinggal beberapa hari sisakanlah atau ya makanlah agak ya kalau kemarin cuma warteg ya sekarang agak sedikit ke pagi sore yang lebih bagus lagi supaya betul-betul ada energi tersimpan di diri kita. Dan ada ungkapan Nabi tentang bagaimana supaya itu sehat adalah berperanglah kamu supaya dapat bagian dari rampasan perang. Huzu taghanim. Berperanglah itu ada yang memulai. Jangan kita berperanglah, tahu-tahu angkat senjata. Semua orang dibabat. Semua beda pendapat babang itu bukan begitu ya. Udzina lil ladzina yuqataluna. Kamu diizinkan untuk berperang karena lawan sudah angkat senjata. Senjata sudah di leher kita. Nah, kita membela diri. Jadi, ughzu tahtanimu, kamu tuh berperang supaya dapat hampasan perang, sumu tasihhu, berpuasalah supaya kamu sehat, kemudian safiru, kamu itu bepergianlah, perantaulah, sambil berbisnis, ya, jangan pergi ke Turki bawa tangan kosong, bawalah apa-apa yang bisa dijual di sana. Gitu. Mau pergi ke Beijing juga begitu.
beli sesuatu, bawa sesuatu yang bisa dijual di sana. Jangan tangan kosong saja. Kemudian sehat rohani. Tadi hadis sudah saya sampaikan, siapa yang berpuasa Ramadan, menghidupkan malamnya, karena iman dan penuh perhitungan, ia keluar Ramadan itu seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kayaumin waladathu ummuhu, yaitu bebas dari dosa. Cara memperoleh piala Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Ada sebagian pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu tidak ada. Lailatul Qadar itu dulu waktu Allah menurunkan Quran itu ke langit bumi. Bukan dari langit bumi itu diturunkan ke Nabi Muhammad. Saya berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu karena ayat dan Qurannya jelas. Apalagi ini ada hadis yang saya nukil tentang Lailatul Qadar itu dari Bukhari, Muslim dari Sa'id Khudri. Bagaimana Nabi menceritakan pengalamannya mendapat Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu sebetulnya mirip lambang gitu. Sebuah simbol, sebuah medali dalam bahasa rohani dan perlu ditakwili. Takwilnya ialah Rasulullah diperlihatkan malam Lailatul Qadar itu dalam mimpi. Waktu saya kecil di kampung di pinggir Pengawan Solo Gresik sana, kalau akhir Ramadan itu sering diajak memanjat pohon. Nah, nanti kalau Lailatul Qadar itu datang, pohon itu rebah, sujud. Ya, jadi nah, itu dulu pengalaman masa kecil saya. Tidak. Ya. Lailatul Qadar itu adalah dalam bentuk mimpi. Jadi nanti bapak-bapak kalau mimpi mendapatkan Lailatul Qadar, betul-betul mimpi yang hakiki itu bangun nggak bisa hilang-hilang. Besoknya tambah nampak betul itu ngumpul. Itu ciri ro'yul haq. Jadi mimpi yang nggak bisa hilang-hilang, nempel di dalam pikiran, perasaan kita begitu rupa. Itu namanya ro'yul haq. Nabi saat itu digambarkan dalam keadaan basah kuyup, berlumur tanah. Ini suatu pelajaran bahwa jenjang paling tinggi dari pengalaman rohani kita ialah kita merasa berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Kita harus menjadi manusia yang rendah hati, tidak sombong, derajat hamba Tuhan pengasih, dan itu yang diungkap oleh surat Quran Al-Furqan 63-67, wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Siapa yang rendah hati, tidak sombong itu, yaitu orang yang kalau diajak berbantah orang jahil, bye-bye. Saya maaf gak melayani Anda. Yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di atas bumi ini nunduk-nunduk. Ya, bukan kok jalan pakai gamis, ya udeng-udengnya atau ya kopiahnya haji terus nunduk-nunduk. Bukan begitu. Itu adalah jalan hatinya penuh rendah diri. Ketemu teman tetangganya disapa dengan baik. Jadi menyapa, senyum, jalan dengan baik itu hauna. Jadi jangan dipahami ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, merunduk-runduk, bukan
kok sikap fisik dengan tampilan ya serba putih, serba ya itu bagus ya, serba putih, kopiah haji, kalau perlu sorbannya sepanjang-panjangnya itu bagus ya. Tetapi kalau dia sikap mentalnya malah ya nggak mau nyapa tetangga, nggak mau nyapa kawan, malah sinis. Wana ulu bilang tadi. Jadi soal tampilan itu sekian kali harus kita pikirkan. Nah, di sini ada kalimat gimana sih buktinya bahwa kita ini mendapat Lailatul Qadar gitu, atau sahabat kita itu dapat Lailatul Qadar. Ya kayak Sayyidina Umar gitu. Mau membunuh Nabi. Hadang oleh temannya, kamu jangan bunuh Nabi dulu, urus adikmu Fatimah tuh udah masuk Islam. Datang ke Fatimah. Dari jauh dengar suara firman Allah, Toha. Sampai selanjutnya, ini suara apa sih? Toha, Ain, dan Ma anzalan kau kanalitas ko illa tadhkiratan lima yahsa. Dan selanjutnya gemeteran dia mendengar ayat itu. Begitu sampai ke hadapan Fatimah, betul kamu masuk Islam, betul. Mau di pedang itu ditolak sama Fatimah. Fatimah berdarah-darah, terus mengatakan, tolong tadi Bu, apa yang dibaca tadi Bu kok indah oleh suamimu? Oh, itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, begitu. Subhanallah, saya kalau betul masuk Islam, datang ke Nabi lagi di pojok kita kalau lagi tawaf itu, mulai tawaf itu di pojok apa itu namanya, rumahnya sahabat kita itu di tempat pengajian dulu. Wah, geger semua. Ada yang mau keluar, mau melawan, bawa pedang. Nabi punya piring, sudah biarin aja. Saya yang menghadapi dia. Betul kan? Di sana dia masuk Islam dan berubah 100 derajat. Karena tulisan firman Allah, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Saya turunkan Quran ini bukan untuk membuat menyulitkan kamu. Ini hanya peringatan. Loh, kalau kamu itu minum khamar, apalagi ekstasi, oh kamu itu betul-betul merusak diri kamu. Cuma itu aja itu isi Quran itu. Yang diharamkan cuma diberitahu oleh Quran itu. Saya ini nggak banyak-banyak yang saya larang. Cuma maitah, wadam, walahmul khinzir, wa ma uhilla li ghairillah. Yang saya haramkan cuma itu. Hurrimat alaikumul maitah. Yang saya haramkan cuma bangkai. Wadam, darah mengalir, lahmul khinzir, daging babi, dan apa saja yang disembelih karena Allah. Yang lain itu jangan diharamkan, juga jangan dihalalkan. Itu nanti tergantung konteksnya. Mungkin kalau tidak makan daging babi mati, ya daging babi pun terpaksa harus dimakan. Gitu. Nah, jadi artinya Quran itu betul-betul adalah jalan keluar yang terbaik, tidak mempersulit-sulit tentang kehidupan kita. Nah, kemudian iktikaf. Nah, ini kelihatannya kalangan profesor ini gimana Pak? Ini iktikaf nih. Kantor ini disiplin banget, SCTV-nya dari pojok ke pojok. Nggak mungkin lah saya gitu. Ya, iktikaf. Oleh karena itu, saya artikan di sini, iktikaf itu berdiam diri di masjid dalam satu tempo tertentu dengan melakukan amal ibadah tertentu untuk mengharapkan ridho Allah. Berdiam diri di masjid dalam
waktu tempo tertentu dengan melakukan amal ibadah tertentu untuk mengharapkan ridha Allah. Jadi ada kata-kata masjid di sana. Ada yang mengatakan iktikaf kan boleh di rumah, Pak. Itu bukan iktikaf itu. Itu namanya ya tekun aja beribadah gitu. Di rumah masih sempat ibadah dia. Ya. Nah, kalau kan profesor itu tidak bisa berlama-lama iktikaf di masjid karena memang jam kantor. Cukup saat sholat duhur atau asar untuk siangnya, atau maghribnya sama isya-nya untuk malam harinya, ya datanglah ke masjid kantor. Ya, saya beritahu bahwa ini masjid kantor kan biasanya di basement tuh, diletakkan di tempat yang paling nggak bener gitu, jalan sempit. Ya. Itu masjid, bukan musola. Nggak ada bahasa di tanah Arab sana itu musola itu, hanya ada di kita sini. Ya. Kita datang ke situ, nggak kebagian tempat lagi, terpaksa di luar. Nah, di luar pun itu sudah bagian dari masjid karena sajadah kita masih menyatu dengan mereka. Nah, disitulah kita iktikaf walaupun ada di ya sudah di luar masjid kantor kita. Tadi itu. Nah, kalau hanya 5 menit, terus kita kembali ke kantor, 5 menit tadi, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Lailatul Qadar. Dan doa yang kita baca, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu doa malam-malam Lailatul Qadar. Ampuni saya ya Allah. Insya Allah bapak-bapak itu dapat Lailatul Qadar. Walaupun hanya 5 menit keluar kantor ke bawah, insya Allah itu sudah namanya iktikaf. Yang penting ada niat iktikaf, suci, tidak terganggu ingatan, berdiam di masjid dalam jangka waktu tertentu, tempo di mana seseorang bisa berpikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus apa baca Quran, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, selesai. Udah pulang keluar dari masjid, pergi ke kantor. Itu sudah iktikaf. Yang penting datang niat iktikaf. Niat. Nah, di sana iktikaf itu karena memang itu budaya atau bukan budaya, itu perintah Nabi. Idealnya ya mulai awal Ramadan mencari Lailatul Qadar itu, tapi ya bimbingan Al-Quran sebaiknya di akhir Ramadan. Dan doa yang sering diungkap oleh Nabi riwayat Siti Aisyah, hadis riwayat Tirmidzi, Allahumma innaka af karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau pemaaf, Engkau maha mulia, cinta kepada kemaafan, oleh karena itu maafkan saya. Nah, apapun kita mudik itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ya, pulang bersama, ya, karena memang kita ini bukan bangsa Amerika. Hanya rakyat Amerika Serikat yang tidak kenal budaya pulang bersama mudik. Cina mengenal budaya itu. Arab apalagi. Banyak berkeliaran di mana-mana. Bukan berkeliaran. Menyebar di mana-mana. Di Eropa aja berapa itu. Apalagi sekarang pada nyari pekerjaan. Nah itu pasti mudik. Ya.
Nah, Al-Quran justru menyemangati. Apalagi bapak-bapak udah berhasil berkantor mentereng di Jalan Sudirman, atau di Rasuna Said, di Tamrin, kursinya serba mewah, gajinya Masya Allah. Itu namanya kita oleh Allah ditunjuk sebagai orang berhasil dan pemimpin. Disindir Al-Quran. Apakah kalau sudah kamu begitu itu nggak mau bersilaturahmi, lupa familimu yang di desa, ya, lupa kerabatmu yang di desa, itu ungkapannya. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Tadi dibaca ayatnya, Quran Surat Muhammad 47:22. Na'udzubillah. Maka budaya silaturahmi yang di Indonesia berupa budaya mudik, baik antar keluarga dan famili di antar kota atau ke pelosok, orang menyebut pulang bersama, ada yang menyebut toron, orang Madura, di dalamnya punya nilai ibadah yang baik, kejiwaan yang tinggi, dan punya potensi ekonomi yang luar biasa. Ia adalah peradaban umat Islam yang luhur, yang harus dilestarikan dan diberi inovasi-inovasi baru agar menzamani. Dengan mudik pulang kembali ke kampung, tempat kita dibesarkan dari masa kanak-kanak sampai dewasa, lulus sekolah, lalu merantau ke Jakarta, berurbanisasi ke kota, karena kita berasal dari rumah asli kita, asal muasal kita, merasa menyatu dengan akar, kembali dapat naungan dari seluruh famili dan dukungan mereka, maka ia dan kita merasa we are at home. Nah, kalimat we are at home itu mahal bagi perantau seperti kita ini. Ya, saya ini tinggal di Sumber Batu, Kang Sembatu. Ini jejer kalau orang bahasa Jawa. Tenggor sana, tenggor sini. Ya, ini aja pakai harus kata anak-anak udah pakai ini aja Pak, biar nggak terganggu suara. Ya. Nah, jadi pulang bersama itu adalah betul-betul perlu kita budayakan. Yang punya duit, ya, yang punya waktu, ya kalau duitnya sedikit ya jangan pulang, kirim aja amplopnya ke orang tua di kamu. Tetap masih ada yang dikirim walaupun amplop 5.000-an. Warna bilang nggak mungkin ya. Amplop kita sekarang minimal warnanya merah. Dari segi ekonomi, maka mudik dengan bekal uang yang dibelanjakan di daerah, maka terjadilah pemerataan pendapatan dari ibu kota, dari kota-kota besar ke desa-desa. Kalau seorang pemudik membawa bekal uang tunai yang akan dibelanjakan di kampung, bukan biaya kendaraannya, uang tunai ini untuk jajan-jajanan 500.000 saja. Dan jumlah pemudik itu tiap tahunnya sekitar 27,3 juta jiwa. Ini sebelum COVID. Yang menggunakan, ini dirinci waktu itu 16,3 juta jiwa pakai kendaraan pribadi, 11 juta orang termasuk di dalamnya 20 juta pakai sepeda motor. Ya. Yang kendaraan umum itu 16,3 juta. Ya. Dia menggunakan kendaraan pribadi, mobil 11 juta, kemudian yang pakai sepeda motor 2,6 juta. Maka terjadi aliran dana ke daerah-daerah sebesar 13,64 triliun. Sekali lagi, 13,65 triliun. Biaya anggaran belanja DKI ini setahunnya dibuat makan minum
Tidak salah sekitar itu juga, 18 triliun terdapat. Besar. Belum lagi belanja transportasi yang cukup mahal, ya, belum lagi oleh-oleh yang mereka bawa. Pasti ia bernostalgia kepada masa mudanya di kampung, ia akan menemukan kembali mimpinya dahulu, mendorong ia merantau ke kota besar, semangat itu akan tumbuh kembali dan segera kembali lagi ke kota untuk meraih kemenangan-kemenangan baru. Sekaligus ia akan merasakan ketenangan batin, menghilangkan stres dari himpitan kota besar. Adapun pemudik potensial yang kurang lebih 15,5 juta orang dengan membawa dana dari gaji terakhir dan tunjangan hari raya 1 bulan gaji 4 juta. Ini sebelum COVID ya, waktu itu ada tunjangan bapak-bapak itu 1 bulan gaji ya, waktu itu nggak tahu kalau apa tingkat profesional itu betul. Kalau 100 juta lalu ditambah 1 bulan gaji 100 juta lagi, kasihan juga ya kantornya. Ini kantor-kantor kelas menengah waktu itu. Ya katakanlah pegawai Pemda itu rata-rata gajinya ya 18 juta. Lalu ditambah 1 bulan gaji, maka ada 42 triliun. Kalau saja mereka menyisihkan zakat infak 100.000, maka terkumpul 1,3 triliun zakatnya. Dan yang penting bagaimana merubah mereka itu jangan boros. Pulang kampung tidak boros. Ya, jadi ya kereta api lah yang paling. Jangan bawa kendaraan pribadi. Bensin aja berapa, tolnya berapa sekarang. Tapi kalau rame-rame, suami istri, anak, cucu, naik kereta, charter 1 gerbong, udah lebih murah. Ala kulihal, apapun kita, hidup ini harus sederhana. Bahkan yang terindah saat hari raya Idul Fitri, ya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah pakaian lebaran indah mentereng di tengah lapangan, dan ada ungkapan bahasa Arab, laisal aib man labisal jadid walakinnal aib man taqwahu yazid. Jam mestinya berhenti selesai 22, kalau hitung-hitungan 2 jam ya. Jadi saya sampaikan di sini aja, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Naktafi hada, dan saya silakan kalau ada yang ingin bertanya. Semoga bisa saya jawab. Silakan, saya serahkan kepada pemandu MC lagi. Baik, terima kasih Kiai. Alhamdulillah tadi cukup lengkap nih apa yang disampaikan, tuntunannya mulai dari memberikan kita merefresh kembali bagaimana awal Ramadan itu ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi selama ini disampaikan Muhammadiyah, bahwa beramal itu harus ilmiah dan ilmu itu juga harus amalnya diamalkan. Nah, termasuk juga penetapan melalui hisab itu kiranya menjadi menambah keyakinan kita ya, bahwa apa yang metode kita dalam memulai Ramadan itu juga bagian dari berislam kita di Muhammadiyah. Nah ini dan juga tadi disampaikan apa yang harus ibadah yang harus kita lakukan, termasuk ini sebagai, karena ini pengajian Ranting Sudirman, tadi disampaikan juga seperti apa kalau iktikaf kita sebagai profesional yang terikat jadwalnya dengan jadwal kerja. Tadi ada jalan keluar yang disampaikan oleh Kiai Sunan. Baik, jamaah Ranting Sudirman yang berbahagia, kalau ada pertanyaan kami persilahkan.
Silakan langsung disampaikan kalau ada. Ada yang resen nggak ini? Oh, ini Kawan Nugon. Kawan Nugon dan Mas Sader. Baik, karena ini ya Mas Sader dulu deh. Kalau Kawan Nugon kan ini nih. Sohibul Bait. Sohibul Bait. Tamunya dulu. Silakan Mas Sader. Suaranya masih mute ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya ini mau menanyakan itu kan tadi kan kita ada rukso kalau misalnya lagi dalam perjalanan ya. Ya kalau kita lihat dari sebelum itu ada batasan berapa kilo minimal gitu. Kalau kita misalnya hidup di zaman dulu itu kan misalnya 20 kilo itu udah kebayang apalagi di Mekah gitu ya. Panas, terus susah minum mungkin ya mungkin bisa untuk puasa mungkin sulit ya. Tapi kalau pada saat ini tuh gimana ya? Apakah itu jaraknya bertambah atau misalnya ada ketentuan-ketentuan lain bahwa oh ini boleh karena lagi jadi musafir gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya Ya, jawab. silakan Ustaz. Ya, batas musafir yang sehingga dapat rukhsah. Ya, Nabi itu keluar kota, keluar rumah beliau, masjid beliau, menuju ke selatan. Nah, yaitu ke Masjid Kuba, masjid yang pertama kali beliau dirikan. Waktu itu udah di luar kota Kuba itu ya. Sekarang udah menyatu. Itu 8 kilo. Beliau sudah kosong. Ya. Ada lagi sahabat yang jauh sekali, sakit-sakitan lagi. Datang ke masjid dulu. Dicegah-cegah, nggak mau gitu. Ya, karena pengen betul-betul bisa jamaah dengan Nabi, meskipun secara ukuran rukhsah dia itu sudah musafir, nggak usah pergi ke masjid Nabi. Tapi Nabi ya menyilahkan, cuma menasihati di rumah aja sholatnya. Ya. Nah, Nabi hidup di zaman, kalau bahasa perkembangan teknologi itu adalah pra-industri. Ya memang pertanian sudah mulai dikepak sana kepak sini, tapi sangat sederhana. Ya, jadi pra-industri. Nah, lahirlah abad industri pertama, ya kurang lebih 400 tahun yang lalu di Inggris, di mana sayang industri itu diletakkan di kota di London. Sehingga seluruh penduduk desa di Inggris itu berbondong-bondong ke London dan kota-kota besar yang lain di Perancis, ya ke Paris atau di kota-kota sentral pabrik. Nah, dari sanalah terjadi apa yang disebut dengan mobilitas penduduk tinggi di Jakarta, macet total. Rumah dari Bekasi tadi sudah berangkat, sudah mencoba pagi-pagi, benar. Apa? Supaya jangan kena macet. Kena macet 3 jam. Kalau saya itu sudah boleh rukhsah. Ini pendapat saya. Karena kesibukan. Ya. Apalagi sudah itu ditugaskan, adakan pertemuan, kantornya di Sudirman. Kamu berangkat sana ke Tangerang, adakan meeting di sana. Itu
meeting itu aja selesainya bukan main lamanya. Kalau saya orang-orang yang sibuk begini ini boleh rukhsah untuk sholat termasuk puasa. Ya, enak kan? Pendapatnya Pak Sunan ini enteng-entengan aja gitu. Tapi kan dia walaupun rukhsah, ya kelaparan di jalan 3 jam belum sarapan, nggak kuat terus sarapan buka puasa, nggak apa-apa gitu. Awas nanti di sahur di kodok nanti diganti pada hari yang lain. Mengganti di hari non puasa itu lebih berat. Tapi apapun bagi saya ya agama ini mudah, jangan dipersulit. Kalau memang di perjalanan ke kantor pun tugas keluar kota yang menghendaki kekuatan fisik dan di sana ada hal-hal yang menyebabkan kita kalau tidak berbuka bisa menimbulkan sakit, di situ sudah rukhsah, tidak pandang jaraknya. Tetapi kondisi kekinian kita, kesibukan kita, dan kerepotan kita di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ini saja jawaban saya. Mudah-mudahan bisa diterima. Dan itu saya ambil dari pendapatnya Al-Wahyarkam, Ketua Majelis Tarjih yang lama PKI, Fatah Wibisono, ya Pak Fatah Wibisono. Itu mungkin banyak yang kenal kali. Udah almarhum, orang Paciran, itu memimpin Majelis Tarjih. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Saya nambahin dikit, Pak. Ya. Saya ingat tentang rukhsah tentang sholat di karena macet itu juga saya pernah dengar dari Kiai Pak Kiai Haiban Hajid. Pak Haiban juga pernah membolehkan itu gitu. Jadi kalau memang macet tidak kayak seperti Jakarta itu kan macet sekali sering gitu. Jadi sudah tidak bisa apa-apa gitu. Gitu ya, Pak Kiai. Oke. Betul, jadi sholatnya yang menghadap mana aja gitu. Ya kalau ke Rasunan Said itu kalau dari arah ya Pancoran nggak tahu kemana itu menghadap. Ya kemana mobil kita menghadap itulah kiblat kita. Fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu itu pas di Masjidil Haram. Itu kalau di depan masjid. Nah, sekarang ini dunia ini bulat. Ya. Walaupun kita menghadap ke timur, itu muter nanti juga ketemu ke barat, ketemu ke Ka'bah. Gitu rupa pemahaman kita berdasarkan penemuan atau pemahaman kita tentang geografi dunia. Dulu memang ilmu itu tidak begitu berkembang, tapi sekarang begitu rupa. Dan mengapa kita di Indonesia ke 23,5 derajat arah ke kanan, ke utara, itu adalah karena Kiai Dahlan itu sebelum ke Mekah juga sudah belajar ilmu hisab sama pesantren tradisional. Nah, ke sana lebih mendalami lagi, lalu pulang balik, kok rasa-rasanya Masjid Jogja ini menghadap bukan ke kiblat belakangan ya, kok ke arah barat persis menuju ke Khartoum ini. Dia akhirnya mengambil peta dunia itu, digelar. Nah, lalu disisihkan pas mengarah ke 23,5 derajat. Ya. Itu dalam keadaan masjid
di kesultanan dalam keadaan santai kita bisa mendiskusikan dan bisa menggelar peta dan sebagainya. Ya kalau di mana di kendaraan mana mungkin kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Kiai Dahlan, sangat ilmiah. Nah, meskipun saat itu tentang orang banyak, sampai musolanya dibongkar orang, karena musolanya menyelisih masjid-masjid di Jogja. Tetap beliau bersikeras. Ini aja. Baik, pertanyaan berikutnya tadi Koh Nugon yang mau tanya tadi sebelum Pak Agus tadi. Koh Nugon mau nanya tentang Lailatul Qadar ya? Masih ada? Oh baik, mungkin ada kendala teknis. Monggo Pak Agus tadi present juga Pak Agus. Oh, enggak sebetulnya. Oh, yeah. Oh masih, ya ini Koh Nugon udah merespon. Silakan kok. Suaranya tidak kedengaran ya? Suara oke di sini. Iya. Suaranya Koh Nugon ya nggak kedengeran kali. Suaranya Koh Nugon. Ya, tadi ditulis aja kok. Ditulis pakai chat. Sugeng Rawo Pak Ahmad Purnomo. Nggih, Pun. Beliau penasehat ranting istimewa Sudirman, Kiai Sunan. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah kemarin ketemu di Muswil, Ustaz. Iya. Kemarin ketemu juga di MBS. Masya Allah. Bagus ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Monggo. Oh ternyata nggak kedengaran ya, baik. Oh ini saya bacakan. Itu dia. Mohon izin saya bacakan Kiai. Terkait Lailatul Qadar, karena berupa pengalaman spiritual, berarti apakah mungkin terjadi di malam genap pada 10 malam terakhir Ramadan, atau bahkan terjadi di malam lain? Ya, jawabnya mungkin. Jadi tidak harus di yang ganjil. Ya, karena itu kan ancang-ancang. Bahkan Nabi juga menyuruh iktikaflah mulai dari awal supaya dapat Lailatul Qadar. Ya. Jadi karena Lailatul Qadar itu sebuah rahasia Allah, ya kita mencoba berusaha agar rahasia itu bisa kita peroleh melalui usaha keras kita, baik di malam-malam genap, malam-malam ganjil, itu di sana ada peluang. Baik. Jadi ada peluang Pak di hari-hari genap. Berarti mungkin ya jawabnya ya. Ya. Oh ini ada lagi pertanyaannya, izin saya bacakan lagi. Ini ada kejadian baru hari ini, anak saya sakit gigi, mesti ke dokter gigi, baru tambal sementara dan harus datang lagi pekan depan untuk tambal permanen. Saya bilang ke dokternya, berarti anak saya tidak puasa pas tambal gigi ya. Dokternya bilang, Pak anaknya tetap puasa saja, tambal gigi tidak bikin batal puasa. Kalaupun nanti ada air yang tertelan sedikit bisa dimaklumi. Ini mohon tanggapannya. Jadi Ya, orang ke dokter gigi. Ya, untuk dokter yang Islami itu. Yang membatalkan itu kalau di infus. Tetapi jumlah infusnya itu sebanyak makanan sempurna kita
1 hari. Iya, Nggak iya. tahu, ya ilmu infus saya juga nggak paham. Tetapi ada pendapat ya kalau sakit gigi, ya ketelan ludah. Ketelan itu bukan minum, jadi minum itu ada unsur kesengajaan berupa air, dan makan itu ada kesengajaan berupa ya makanan gitu. Kalau ketelan, kesedak, berkumur, lalu apa kemasukan, itu hanya mengurangi apa pahala aja, tidak sampai membatalkan. Yang membatalkan itu kalau diinfus dengan jumlah yang kalori kita itu bisa 1 hari kuat nggak makan gitu. Jumlah konsumsi kita 1 hari itu diantara yang membatalkan. Jadi infus yang jumlahnya sejumlah makanan yang kita konsumsi 1 hari. Ya, jadi meskipun nggak lewat mulut, Ya, harusnya tetap ini ya, karena sama-sama ya, bikin kenyang ya, Kiai. ya. Itu juga Oke, pendapat ya. ya. Tapi ya, saya mengatakan ya yang namanya makan minum kan jelas gitu. Mm-mm. Suatu yang masuk lewat kerongkongan berupa air, berupa makanan. Ya, ini tadi soalnya si yang bertanya tadi Konukon, karena kalau di dokter gigi itu kadang ada bor yang dia dengan semprotan air, jadi ada pembersihan mulut dengan semprotan air. Ya, Mungkin ada airnya masalah. tidak masalah, baik. Ya. Nah ini Pak Ahmad Purnomo juga, kalau ikhtilaf perbedaan awal puasa, maka hitungan ganjil dan genap akan berbeda ya. Bagaimana? Ini sebenarnya otomatis terjawab ya, karena tidak selalu harus ganjil. Karena untuk orang yang berbeda pendapat, misalnya satu imkanur ru'yat, satunya ini mungkin atau monggo diperjelas lagi. Ya, Ya, jadi perbedaan awalnya sudah beda gitu, jadi ganjil genapnya otomatis beda. ya, ya, jadi keputusan tarjih ataupun keputusan hisab hisab hakiki wujudul hilal itu akhir katanya tanpa mengkecilkan pendapat yang lain. Jadi itu keputusan tarjih tanpa mengecilkan pendapat lain. Kalau yang menyangkut berat-berat, kalau memang ada pendapat yang lebih kuat, kami mundur untuk meninjau kembali. Artinya, ya biasanya kalau hilal itu di atas 2 derajat, itu Muhammadiyah ikut meruqyah. Ya. Tapi kalau di bawah 2 derajat, apalagi cuma 1 derajat, Muhammadiyah nggak ikut meruqyah. Ya eman-eman dapat amplop, sudah jelas nggak bakal bisa dilihat ya. Tetapi kalangan tertentu dan resmi pemerintah harus meruqyah, berbondong ke sana itu tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ini. Walaupun tadi jelas nggak mungkin bisa dilihat, tapi yang penting ya ritualnya itu barangkali. Nah Muhammadiyah yang begitu enggak mungkin. Biasanya pimpinan tarjih yang ikut kalau itu di atas 3 derajat. Itu juga mungkin bisa dilihat. Artinya ada gunanya lah datang ikut meruqyah itu. Ada sekedar semacam penghormatan kepada mereka yang berbeda pendapat. Jadi Muhammadiyah juga datang kepada kelompok imkanur ru'yat kalau memang bulan sabit itu, hilal itu di atas 3 derajat. Kalau di bawah itu, ya maaf, pangapunten tidak ikut karena ya kasihan nanti dapat amplop padahal sudah tahu nggak bisa dilihat. Ya bukan soal amplop ya,
Tetapi betul-betul seharusnya kita itu sebagai bangsa harus tahulah efisiensi waktu, tenaga, dan dana. Masa kita jelaskan kok dimotori kayak begitu. Ini aja sekedar komentar tentang perbedaan hari raya tadi. Boleh Pak bertanya? Oh, monggo. Ibu Cahaya, Oke, monggo Bu. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jakarta Pak, kebetulan saya dari UMJ. Oh, Dari Nggih. UMJ, dan saya dari kedokteran UMJ. Nggih, ketekan. Pertanyaan saya mungkin, jadi begini Pak, maaf. Kita kan kalau tarwi dilanjutkan dengan witir 3 rakaat kan? Ya. Bagaimana kalau apakah saya misalnya saya pernah dengar kalau kita mau sholat tahajud maka kita sholat 2 rakaat dulu. Apakah itu bagaimana? Atau saya mungkin saya salah ini. Atau apakah tidak usah tahajud? Atau kalau tetap mau tahajud karena kita sudah witir tadi pada sholat waktu tarwih, kita sudah witir. Artinya sudah witir 3 rakaat. Ya, apakah itu saya pernah dengar, tapi mungkin saya dengar kalau tahu mau tahajud sholat 2 rakaat dulu, menutupi yang sudah witir tadi itu. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin membuka yang sudah ditutup gitu ya Bu ya, karena sudah witir. Iya, Silakan. katanya begitu, karena sudah Iya, iya. witir. Maka di sholat 2 rakaat dulu baru kalau mau tahajud. Tapi saya ingin tanya, apakah tetap tahajud itu ya itu? Ya. Ya, silakan Kiai. Jadi ada sekian istilah tentang sholat malam ini. Ada tahajud, ada tarawih, dan ada qiyamul lail. Ya, tarawih ini populernya di saat Ramadan. Artinya dikerjakan secara santai-santai. Ya, tapi saya lihat kan santai-santai itu yang ada itu. 23 dikebut. Ya maaf, ini bukan kritik sana kritik sini, tapi tarawih itu santai-santai. Ya. Adapun tahajud ya memang itu tiap habis isya kita sholat malam itu bisa disebut dengan tahajud. Tetapi kalau sudah selesai witir, misalnya jam 3, kalau kita mau sholat sunat sampai subuh, nah itu biasanya disebut dengan qiyam lail, menghidupkan malam di malam hari. Nah, kalau kita lihat prakteknya di Masjidil Haram, itu rata-rata dilaksanakan ada yang 8 mundur ya. Sholat sama yang 8 maupun yang 23 maupun itu sama-sama sholat. Tapi yang 11 rakaat itu begitu 8 mundur. Ya, yang witirnya nanti mungkin dikerjakan di rumah atau mungkin di kantor dia atau bagaimana. Nah, baru berlanjut yang 23 termasuk kunutnya. Ya. Mereka juga kunutnya Masjidil Haram itu sangat toleran. Nah, nanti baik yang tarawih 23 maupun yang 11 rata-rata jam 3 itu sudah selesai semuanya melakukan qiyamul lail. Dan itu biasanya yang imam itu hafal Quran.
kita yang makmum kadang-kadang kedodoran. Ya, ini kok panjang amat bacaannya itu. Saya pernah di Jeddah itu mundur tuh. Ya, ya umur-umur saya ya perantau berat, mahasiswa lontang-lantung, tinggal anak istri, gajinya pegawai kedutaan. Jadi nggak kuat. Ya, itu rupa cara mereka qiyam al-lail. Kalau di kampung kami itu dimulai dengan sekedar memberitahu adzan pertama. Nah, adzan pertama itu sebetulnya memberitahu bahwa Anda sekarang ini waktunya untuk qiyamul lail. Tapi di masjid-masjid ya nggak ada, cuma seruan aja. Jadi sekali lagi Bu, bicara soal tadi itu qiyamul lail, tahajud, dan juga tarawih, itu intinya begitu itu. Jadi silahkan. Yang 11 rakaat itu biasanya hadisnya itu Nabi memulai dengan 2 sholat ringan. Dimulai dengan 2 rakaat ringan. Ya, kan itu mungkin Fatihahnya juga dipercepat kayak gitu. Jadi jungkir baliknya juga. Subhanallah, bihamdika wa bihamdik. Ya Allah, sampai seperti tidak seperti rokaat yang wajar itu. Itu dituntunan tarjih bahwa untuk yang 11 rakaat itu dimulai dengan 2 rakaat ringan. Nah, istilahnya 2 rakaat ringan. Nah, tapi jika begitu boleh 8, ya nanti mungkin sambil qiyamul lail diselesaikan habis jam 3, habis sahur kali itu 3 rakaat juga boleh. Tetapi istilah yang populer qiyamul lail itu adalah pas jam 3 menuju subuh, sesudah taraweh dan sudah witir. Ini aja Bu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ini orang kedokteran UND. Iya. Jago-jago agama nih sebetulnya. Iya, iya. Baik, Kiai, ini pertanyaan terakhir yang ada di chat nih ya, dari Pak Helmun Syah terkait dengan melakukan sholat yang dinamakan tahajud oleh penanya sebelumnya. Bukankah Rasulullah tak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan maupun bulan-bulan lainnya dengan formasi 4-4-3 atau 2-2-5 kali 1? Mohon penjelasannya. Iya. Baik, jadi bicara tentang perbedaan pendapat ini, yang dimaksud sampai 23 tadi itu ya bagian daripada qiyamul lail itu. Dia ingin coba bagaimana malam-malam tarawih itu bisa panjang ya. Tapi itu sudah semacam pendapat ulama-ulama terdahulu, baik Imam Syafi'i belum ya, mungkin generasi sudah beliau ya, zaman Abbasiyah, mungkin zaman Muawiyah. Jadi ulama saat itu memperpanjang sampai 23, di samping ada sahabat yang juga melakukan itu. Tapi rujukannya nggak begitu kuat. Ada yang merujuk kepada salah seorang sahabat, ada yang
merujuk ke ulama-ulama pasca Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i itu masih 11 juga tanpa kunut kalau subuh beliau. Ya. Jadi sekali lagi memang ada rujukan terkait dengan salah seorang sahabat juga pendapat pasca ulama Imam Syafi'i. Itu kalau ditanya dari mana rujukannya itu? Ya mereka mengklaim ada sahabat yang melakukan itu. Saya lupa nama sahabatnya. Ya, meskipun Nabi ya 11 rakaat bisa 4-4-3 bisa 2-2-2 nanti sesudah 8-3 yang beliau kerjakan. Jadi kalau dijawab itu pendapat yang bisa ditolerir, ya, pendapat yang bisa ditolerir, jangan sampai dijustifikasi keluar dari aturan main, ya, itu masih ada justifikasi. Kalau Baik. ya, pendapat mereka benar itu dapat 2, kalau salah ya cuma dapat 1. Kalau kita yang benar, ya kita berdapat 2. Ya, insya Allah. Nah, ini pertanyaan terakhir ini, mohon maaf. Ini terkait dengan yang tadi 222 atau 443 tadi Kiai, yang untuk 443 bila langsung 3 rakaat, apakah tanpa tahiyat awal atau dengan tahiyat awal? Kalau yang witir 3 ini berarti ya? Ya, jadi yang 3 itu ya tanpa tahiyat gitu. Langsung aja berdiri. Rakaat kedua ya, di Ya, rakaat kedua. rakaat kedua nggak pakai tahiyat, langsung saja berdiri. Ya. Kalau pakai tahiyat nanti bukan ganjil nanti. Jadi kayak sholat wajib saja gitu. 2. Jadi tidak usah pakai tahiyat awal, cukup tahiyat akhir saja. Baik, terima kasih atas jawabannya Kiai Sun'an, dan Bapak Ibu sekalian terima kasih juga atas partisipasi dan pertanyaannya, karena mungkin sudah hampir jam 10 dan kita semua juga harus istirahat. Mohon Pak Kiai berkenan untuk sebelum penutup untuk memimpin doa terlebih dahulu, Kiai. Ya. Silakan. Ya, kita mulai dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yu'afi ala ni'amahu wa ikafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin. Inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Kesehatan fil jasadi. Amin. Fil ilmi. Amin. Fil rizqi. Rabbana ighfir lana wa li walidina. Arhamna kama rabbayana shighara. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayna wa an amala shalihan tarallah wa aslih lana dzurriyyatana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa dari yang dipimpin oleh Pak Kiai tadi, maka berakhir sudah pengajian kita pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara, apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Wastabiqul khairan. Salam. Matur nuwun Pak Matur Kiai nuwun. Sunan. Pak Yai Sunan. Pak Kiai Sunan ini alumni PHIN, Mas Agus. Iya, BIN. Ya, muridnya Pak Bahron Idris, Pak Akhid Mas Duki, dan Pak Jarnawi. Jalan nggih. Sering Tapi- dijewer mereka. Sering dijewer mereka. Karena ngajinya puntang panting. Kira ini kok Gresik ngajinya kok puntang panting. Jadi akhirnya pulang ke Surabaya memacu ngaji. Pak Kiai Sunan itu dari Gresik atau Lamongan? Mboten. Saya Gresik, Pak. Kampung Oh, Gresik. saya namanya Padang, Bandung. Oh. Kecamatannya Dukun. Dukun ya. Kabupaten Gresik. Nggih, Mas nggih. Kumambang. Pesantren Mas Kumambang. Nggih, dukune Pak Najih Dukun nggih. Pak Najih Ahyar. Nggih. Jadi ini sebelah ini sebelah sungai NU nggih. Ya, Ulum. Kiai Maksum. Ya, murid Mas Iya, Kumambang juga. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Ini nyuwun pamit. Nggih, sami Enggak. matur. Terima kasih, Nggih. Pak. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Insya Allah bisa silaturahim di lain waktu. Lain waktu nggih. Monggo sugeng istirahat. Kapan mawon. Semua silakan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Saya tutup ya, Mas Wid. Ya, Pak Ketua, nggih.